Selamat sore. Lanjutan video kami sebelumnya tentang di mana dan bagaimana saya sekolah. Kalau menempuh SD, saya ada di kampung di video sebelumnya. Video berikut ini bagaimana saya ketika SMP di kota kecamatan yang namanya Salak. Setelah tamat SD tahun 1973, kemudian selanjutnya saya disekolahkan oleh orang tua saya di SMP Negeri Salak. Pada saat itu SMP tidak ada di kampung di mana saya dilahirkan, sehingga saya dan teman-teman saya harus pergi ke kota kecamatan yang jaraknya sekitar 4 km. Jadi setiap hari kami jalan kaki pulang pergi sejauh 8 km. Itulah yang kami lalui selama 3 tahun menempuh pendidikan SMP hingga tamat tahun 1976. Saya ingat sekali pada saat itu kami dari kampung saya dan juga dari desa sebelah ada 3 desa, yaitu Desa Ornakan, Desa Kecupak 2 dan Desa Kecupak 1. Jadi ada sekitar 30 sampai 40 orang kami harus berjalan kaki setiap hari dari kampung masing-masing. Saya sendiri tinggal di Kecupak 2, lebih dekat sedikit dibanding Kecupak 1 dan Ornakan. Mereka mungkin bisa sampai 5 km. Jadi itu perjalanan kami ketika SMP. Banyak hal yang kami lalui, baik suka maupun dukanya. Sukanya kami selalu bergembira ria walaupun berjalan sejauh itu, karena pada saat itu memang transportasi utama adalah jalan kaki kemanapun di kampung saya, termasuk ke sekolah, ke pekan, dan sebagainya. Teman-teman saya itu dan saya setiap hari berangkat jam 5 atau jam tengah 6 dari rumah masing-masing setelah makan pagi. Jadi kami makan di rumah masing-masing, kemudian nanti sampai di sekolah sekitar 40 sampai 1 jam. Kadang-kadang kami berlari-lari bila mana waktu sudah cukup mendesak. Kami juga tidak jarang ditimpa hujan pada saat mau berangkat maupun mau pulang. Jadi pulangnya biasanya sekitar jam 1.30. Itu pada saat kelas 1 dan kelas 2. Setelah kelas 3, pada saat itu ada namanya sekolah sore. Mungkin kalau sekarang semacam bimbingan lah. Jadi pada saat itu guru-guru setelah kelas 3 untuk menghadapi ujian akhir, mungkin 5 bulan lagi sampai ujian akhir kita diwajibkan ikut sekolah sore. Jadi kalau sekolah sore kita nanti pulangnya atau sampai di rumah mungkin sudah pukul 5 atau 5.30. Jadi pengalaman kami pada saat itu, karena begitu lelah dan begitu jauh, seperti halnya anak remaja, kami sering juga nakal di jalan, di mana tidak jarang juga kami mengambil hasil tanam-tanaman penduduk yang ada di sekitar jalan atau di sepanjang jalan. Misalnya kami tidak jarang untuk mencuri, misalnya nanas, tebu, jagung, dan itu kami makan tanpa menggunakan pisau.
ya. Jadi misalnya nenas itu langsung misalnya ditokokkan pakai kayu atau di sebuah batu, kemudian langsung dimakan. Demikian juga makan tebu. Jadi ya itu dilakukan memang karena kelaparan. Karena sering juga misalnya kami malas untuk membawa bekal. Kalau bawa bekal pun biasanya yang kami bawa itu biasanya adalah ubi bakar, baik ubi kayu maupun ubi jalar. Itu kemudian disembunyikan di jalan, nanti pulangnya baru dimakan. Pada saat SMP, saya dan teman-teman juga sering bermain di jalan, sehingga tidak jarang juga kami dimarahi oleh orang tua karena kelamaan sampai atau tiba di rumah masing-masing. Seperti halnya anak desa, walaupun kita sudah sampai di rumah jam 3, setelah sampai kita biasanya makan. Jangan dibayangkan kita makan nasi, karena di kampung saya pada saat itu pola makannya berbeda dengan yang sekarang. Siang jarang sekali orang makan nasi. Jadi orang makan nasi hanya pagi dan sore atau malam hari. Sementara siang itu cukup makan ubi bakar, ubi rebus, atau sering juga misalnya ubi tersebut dijadikan bubur yang disebut dengan binaru gadong. Itu yang kita makan. Kadang-kadang bukan karena nggak ada beras, tapi memang itulah pola makan. Demikianlah selama 3 tahun kami lalui untuk menempuh pendidikan di SMP. Dan saya ingat sekali teman-teman saya dari kampung saat itu ada namanya, misalnya ada Pariaman Manik, Tanda Brutu, Pasder Brutu, sampai Berubung Menalu, Mariani Manik, kemudian Somo Solin, dan beberapa diantaranya sudah duluan menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi dari sekitar 30-40 orang pada saat itu kami SMP, mungkin sekitar 80% melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi umumnya mereka masuk di sekolah pendidikan guru yang disebut dengan SPG. Jadi hanya beberapa orang yang melanjutkan ke SMA, termasuk saya salah satunya. Jadi pada saat SMP kita juga banyak teman-teman dari desa lain di luar kota Salak, dan semuanya sepengetahuan saya itu jalan kaki dari desanya masing-masing. Tapi dengan gigih, mudah-mudahan semua dapat menyelesaikan SMP-nya. Jadi sekarang ini saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami SMP ketika itu, walaupun mayoritas sudah duluan kembali ke haribaannya. Guru-guru kami tersebut misalnya ada Pak Sianturi, Pak Silalahi, ada Boru Manik, ada Anak Ampun, ada Marga Manik juga, JM Manik, ada JH Manik, ya. Jadi sebagian besar mereka sudah pergi, tapi ada yang masih sehat hingga saat ini. Misalnya Partua Nami JH Manik, kemudian Partua Nami Anak Ampun, dan juga ibu guru kami, Ibu T. Bru Manik. Jadi kepada semua guru-guru kami di SMP Salak saat itu, saya dan juga teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Tanpa Bapak Ibu semuanya, kami tentu tidak jadi apa-apa.
dan kami tentu tidak bisa melanjutkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana saya dan teman-teman saya pada saat menempuh pendidikan di tingkat SLTP. Saya sendiri pada saat sekolah SMP tidak pernah menjadi juara, tapi hanya biasa-biasa saja. Artinya tidak bodoh kali, juga tidak pandai. Tapi banyak teman-teman saya yang masuk kategori pandai. Dan mata pelajaran yang saya ingat saat itu juga tidak seperti sekarang. Yang saya ingat, untuk IPA ada namanya aljabar, ada namanya ilmu ukur, ada namanya biologi. Kemudian yang IPS ada namanya geografi, ada sejarah, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan ada PKK atau pendidikan kesejahteraan keluarga. Satu lagi mungkin juga yang sekarang tidak ada namanya prakarya. Itulah mata pelajaran kami ketika kami menempuh pendidikan SMP. Di video berikutnya nanti saya akan menjelaskan di mana, kapan, dan bagaimana saya menempuh pendidikan lebih lanjut, yaitu SMA. Yaitu saya SMA di Medan dan SMA di Sidikalang, selanjutnya kuliah di Universitas Sumatera Utara, dan juga kemudian mendapat beasiswa melanjutkan pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Demikian saja kira-kira kenangan hidup saya ketika SMP. Mudah-mudahan dapat nanti dikenang oleh generasi saya berikutnya. Juan Joha Banta Karina, Oang.